Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Bina Warga 1 beserta jajarannya, yang terhormat para guru, wali kelas, serta anak-anak yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih dapat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Salawat teriring salam semoga Allah langsung sanjungkan ke Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Anak-anakku sekalian, di kegiatan pada hari ini sedikit saya akan memberikan materi berkaitan dengan hikmah puasa di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan agung, bulan yang istimewa, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, sehingga bulan ini pun disebut dengan bulan berkah. Bahkan ketika bulan suci Ramadan ini datang, Allah sudah memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang melaksanakannya, sebagaimana yang Rasulullah, yang sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam hadis qudsinya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Puasa adalah milikku dan akulah yang akan memberi pahalanya. Ini yang dinyatakan Allah dalam hadis qudsi. Sehingga tentunya ketika Allah yang memberikan keistimewaan di bulan suci Ramadan ini, maka kita harus mampu memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak pernah tahu apakah tahun yang akan datang kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kemudian di bulan suci Ramadan ini merupakan salah satu dari bulan yang memang sangat memiliki hikmah yang besar bagi orang-orang umat muslim yang melaksanakannya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil jiran wa sa'imi fi Ramadan. Kata Rasulullah dalam hadisnya, surga itu menunjukkan kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini, ketika kita membaca Al-Quran, maka insya Allah akan lebih melipat gandakan imbalan pahalanya bagi kita semua. Untuk itulah bulan suci Ramadan ini dinyatakan sebagai bulan Al-Quran juga, karena bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan pada tanggal 17 Ramadan. Yang kedua, wahafidhil lisan, yakni orang yang senantiasa menjaga lisannya. Di bulan suci Ramadan ini pun kita diperintahkan untuk bisa menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, agar ibadah puasa kita ini betul-betul sempurna. Puasa yang kita lakukan bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi puasa dalam segala macam hal. Di antaranya adalah menjaga lisan kita.
Karena selamatnya manusia tergantung kepada lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung kepada lisannya. Oleh karena itulah kita harus mampu menjaga lisan kita di bulan suci Ramadan ini sehingga ibadah kita sempurna. Yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an. Orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Di bulan suci Ramadan ini kita bisa merasakan betapa tidak menyenangkan ketika kita merasakan lapar. Kalau kita mungkin ketika berpuasa ini merasakan lapar hanya pada saat dimulai setelah subuh, setelah imsak subuh sampai maghrib tiba. Tapi entah berapa banyak saudara-saudara kita yang merasakan kelaparan, bukan hanya satu hari, tapi bahkan mungkin setiap saat mereka kelaparan, dan sekalinya mereka mendapatkan makanan pun itu belum tentu sesuai dengan harapan mereka. Yang keempat adalah wasaim fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, jadi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini tergolong orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, jangankan dirindukan oleh surganya Allah, dirindukan oleh orang tua kita, dirindukan oleh sahabat kita, dirindukan oleh orang-orang terdekat kita, kita sudah sangat bahagia. Apalagi yang merindukan adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan salah satu tujuan akhir hidup kita, yakni hidup bahagia di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dalam ibadah puasa kita. Yang pertama, hikmah dari puasa adalah sarana menggapai ketakwaan. Di awal tadi sudah saya bacakan bahwa di akhir kalimat tentang perintah ibadah puasa, Allah nyatakan kalimat la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Takwa dalam artian yang sebenarnya, takwa dalam artian imtizarul awamirillah wajibinabun nawahi, ya, meninggalkan apa yang dilarang Allah dan mengerjakan semua yang diperintahkannya. Sehingga dengan kita berpuasa ini kita berupaya untuk selalu menjaga apa yang menjadi perintah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, puasa merupakan sarana mensyukuri nikmat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia ini sungguh banyak. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmatnya Allah, maka tidak akan pernah bisa terhitung berapa banyaknya. Jangankan yang di luar diri kita, yang di dalam diri kita, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kalau kita mau menghitungnya, tidak akan pernah bisa kita menghitung berapa nikmat yang Allah berikan. Di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat ketika kita masih mampu untuk bisa menghirup udara, menghirup oksigen. Kalau kita berpikir oksigen yang Allah berikan kepada kita sepanjang hidup kita ini, kalau dibayarkan entah berapa yang harus kita bayarkan, kalau kita rupiahkan. Tapi Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita dengan memberikan oksigen gratis kepada kita. Syukuri nikmat Allah dalam bentuk kesehatan kita ini dengan melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, puasa dapat atau melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati, dan mengendalikan syahwat. Di bulan suci Ramadan ini ada hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Bukan hanya puasanya, tapi amalnya. Terkadang kita hanya berpikir bahwa itu membatalkan puasa, padahal yang kita khawatirkan bukan hanya puasanya yang batal, tapi pahala ibadahnya. Karena untuk apa kita bercapek-capek puasa, tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Yang keempat, puasa memfokuskan hati untuk berzikir, berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah. Betapa banyak
Allah sudah memberikan kepada kita, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pikirkan dan fikirkan. Karena kalau kita mau berpikir tentang apa yang Allah sudah berikan kepada kita, maka muncullah rasa syukur kita kepada Allah. Selalu ingatlah Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati kita akan selalu tenang. Yang kelima, puasa menjadikan orang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah. Di awal tadi sudah saya katakan, ya, ketika seseorang itu kelaparan, mereka kelaparannya bukan hanya pada saat berpuasa, tapi pada setiap waktu. Orang-orang yang Allah berikan materi lebih di bulan suci Ramadan ini, mereka akan merasakan betapa tidak enaknya ketika menahan lapar dan haus di siang hari, dan betapa nikmatnya pada saat sudah datang waktu untuk berbuka puasa. Sehingga disitulah akan muncul satu pemikiran bahwa ternyata masih banyak orang yang tidak memiliki keberuntungan, dan dia termasuk orang yang mendapat keberuntungan yang besar dengan diberikan nikmat materi yang cukup. Yang keenam, puasa memunculkan sifat kasih sayang dan lembut terhadap orang-orang miskin. Seperti tadi diungkapkan, bahwa dengan kita berpuasa ini, kita bisa memiliki rasa empati, simpati yang besar kepada orang-orang yang miskin. Yang ketujuh, puasa menyempitkan jalan peredaran setan dalam darah manusia. Di sini kita berupaya untuk menjaga diri kita agar tidak membatalkan pahala ibadah puasa kita. Kita selalu berpikir Allah ada di segala tempat dan di segala waktu. Yang kedelapan, puasa melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut. Karena dalam puasa terdapat macam-macam kesabaran. Di antaranya sabar menghadapi kesulitan, sabar dalam menjalankan perintah Allah, dan sabar menjauhi larangannya. Sabar memang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Padahal Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Yang kesembilan, puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan. Di dunia medis, di dunia kesehatan, ternyata puasa merupakan salah satu upaya untuk bisa menyehatkan badan kita. Bahkan Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, sumu tasihu, berpuasa maka kamu akan sehat. Insya Allah selepas bulan suci Ramadan ini, kita selalu berupaya untuk terus melaksanakan ibadah puasa sunnah. Karena dengan berpuasa itu, insya Allah Allah akan selalu memberikan kesehatan bagi kita, sehat secara dohir maupun sehat secara batiniah. Yang terakhir, hikmah dari puasa terbesar adalah penghambaan Allah Tabarakallah dan peneladanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari uraian yang saya nyatakan tadi atau yang saya berikan kepada kalian tadi, mudah-mudahan ini bisa untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan ibadah puasa kita di tahun ini, dan mudah-mudahan juga kita diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kesabaran, diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah panjang umur, sehingga kita bisa melanjutkan puasa Ramadan ini sampai akhir dan sampai kepada hari raya Idul Fitri, hari raya kemenangan. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit banyak manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.